Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Junita Putri dengan NIM 2404233, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, langsung saja pada jawaban pertama. Teori asal-usul masyarakat Indonesia. Menurut saya teori yang paling banyak diterima yaitu teori out of Taiwan atau migrasi Austronesia. Karena teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Migrasi dilakukan secara bertahap melalui Filipina hingga sampai ke wilayah kepulauan Indonesia. Pendukung teori ini adalah kemiripan bahasa Austronesia, kesamaan budaya seperti teknologi perahu, pola permukiman, dan adat, serta penguatan dari penelitian genetik DNA yang menunjukkan garis keturunan yang sama. Oleh karena itu, teori ini dinilai paling logis dan banyak diterima oleh para akademis di bidang arkeologi, linguistik, dan genetika. Baik, jawaban yang kedua yaitu upaya agar keberagaman suku tidak menimbulkan konflik. Untuk mencegah konflik antar suku di masa depan, terutama oleh generasi muda, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menanamkan semangat toleransi dan saling menghormati sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Yang kedua, aktif mengenal dan mempelajari budaya lain sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk. Yang ketiga, mengoptimalkan pendidikan multikultural agar generasi muda memahami bahwa perbedaan merupakan kekayaan, bukan ancaman. Yang keempat, bersikap bijak di media sosial, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi yang dapat memecah belah. Yang kelima, menjunjung kesetaraan bahwa semua suku memiliki kedudukan yang sama dalam bingkai NKRI. Dan yang terakhir, memperkuat kolaborasi budaya, misalnya kegiatan seni, festival budaya, atau dialog lintas etnik untuk mempererat hubungan. Dengan langkah-langkah tersebut, keberagaman akan menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan bangsa. Lanjut jawaban yang ketiga, tradisi Limau Baronggeh. Prosesinya. Tradisi Limau Baronggeh dilakukan oleh masyarakat Sungai Pisang sebagai ungkapan syukur dan memohon keselamatan, serta menolak bala. Prosesi biasanya diawali dengan persiapan limau atau jeruk serta perlengkapan ritual lainnya. Tetua adat atau tokoh masyarakat memimpin pembacaan doa-doa dan niat ritual. Setelah itu, limau digunakan untuk penyiraman atau dilabuhkan ke laut sebagai simbol penyucian diri, menjaga keseimbangan alam, dan menolak mara bahaya. Kegiatan ditutup dengan makan bersama dan berkumpul sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Apakah harus dilestarikan? Ya, karena tradisi ini merupakan identitas budaya lokal masyarakat Sungai Pisang yang memperkaya khazanah budaya Indonesia, mengundang nilai spiritual, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan serta penghormatan terhadap alam. Melestarikan tradisi berarti mewariskan kearifan lokal kepada generasi berikut sehingga tidak hilang. Dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian tradisi ini penting demi menjaga identitas, nilai sosial, dan warisan budaya daerah. Baik, jawaban yang keempat. Tanggapan kritis terhadap ciri manusia Indonesia menurut Mokhtar Naim. Pilih minimal 2 ciri. Ciri pertama, munafik atau hipokrit. Walaupun masih ditemukan, terutama dalam ranah sosial dan politik, misalnya manipulasi citra, namun kesadaran masyarakat tentang kejujuran dan transparansi semakin meningkat. Media sosial mendorong keterbukaan sehingga perilaku hipokrit lebih mudah dikritik dan diawasi. Yang kedua ada feodal. Sikap feodal masih terlihat, misalnya sikap asal bapak senang atau penilaian berdasarkan status sosial.
Namun, realitas kini menunjukkan pergeseran. Demokratisasi, akses pendidikan, dan teknologi mendorong masyarakat lebih egaliter. Generasi muda lebih kritis terhadap kekuasaan dan otoritas. Secara umum, ciri-ciri yang disebutkan bukan sifat bawaan, melainkan hasil dari kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Masyarakat Indonesia kini menunjukkan perubahan ke arah yang lebih rasional, terbuka, dan progresif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.